Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Iqbal Nurfaq Iskandar, Trading Analyst di Dimex. Kali ini saya bakalan melanjutkan materi saya yang kemarin, yaitu Fibonacci Retracement. Sekarang bakalan ada tambahan Fibonacci Expansion ya, teman-teman. Nah, sekarang kita cari tahu dulu nih, kenapa harga market SAU USD dia bisa turun ke level 16.15 ya, atau 16.13 lah ya kurang lebih. Nah, kita bisa tarik Fibonacci retracement dulu dari sini ke sini ya. Anggap harga yang kemarin itu belum terjadi ya, dan di sini adalah level 6.1-nya ya. Kita tandai di sini. Nah, di sini ini adalah syarat untuk penarikan Fibonacci expansion ya. Kita tandai 3 titik ini. Udah menemukan level retrace-nya di sini, teman-teman bisa menggunakan Fibonacci expansion ya. 1 2 3. Kalau saya bilang sih biasanya yang ini tuh A B C ya. Nah, kita langsung menemukan level ini ya, teman-teman. Nah, dia agak berhasil membreakout expansion level 100-nya ya. Makanya kenapa dia ada kenaikan dari beberapa minggu yang lalu, dia melakukan penurunan ya. Nah, sekarang level terbaik untuk ambil posisi sell itu di harga berapa? Oke, nah kita bakalan kombinasikan dengan Fibonacci retracement. Oke, nah ini hapus ya, karena ini harga yang sudah terjadi. Kita hapus. Sekarang kita menggunakan Fibonacci retracement. Di sini kita tarik dari resisten ke support. Nah, oke. Nah, tandai teman-teman, ini ada level 50 dan 61-nya. Nah, itu adalah level koreksinya ya, atau golden ratio di Fibonacci retracement. Kita blok ya. Oke, karena ini di daily ya. Ini untuk kenaikannya XAUUSD bisa sampai ke 17.33 ya. Di sini nih. Nah, lalu kita padukan dengan menggunakan Fibonacci expansion. Benar gak sih? Kita coba di time frame H1 ya. Nah, sini ya. Oke. Nah, di sini kita udah menemukan level support A atau ya, ini B-nya, ini C-nya. Oke. Nah, kita tarik expansion 1 2. Jangan lupa tariknya di level-level tertingginya ya. Kalau misalkan di support itu yang paling rendah, dan kalau misalkan di resisten itu yang paling tinggi. Nah, kalau menurut Fibonacci expansion, harga XAUUSD bakalan ninjak ke sini. 17.18 atau 17.19. Nah, ini cocok banget kalau misalkan untuk kenaikannya ya, karena level yang 61.8 ini sudah di breakout nih ya. Jadi ini kalau misalkan teman-teman udah ditandai, terus udah, ini bisa dijadikan level target profit untuk jangka panjang. Karena kalau misalkan market sudah trend, itu enak banget menggunakan Fibonacci retracement kayak gini misalnya. Nah, sini kita tarik sini. Nah, kita menemukan ya, dia udah masuk ke level 38.2 ya. Di sini kita udah entry buy karena golden ratio-nya itu ya, area-area koreksinya itu 38.2, 50 dan 61.8 ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman udah entry buy, untuk target profitnya itu teman-teman bisa menggunakan Fibonacci expansion dengan cara penarikan, yaitu di sini. Yang pertama ini di supportnya, ini kalau bisa saya bilang sih A, ini B, dan ini C-nya. Ini C-nya nih. Ya. Tapi Fibonacci itu nggak akan bisa ditarik kalau misalkan teman-teman belum menemukan
tempat harga itu retrace ya. Jadi syaratnya itu untuk melakukan penarikan Fibonacci expansion itu harus menemukan dulu level retrace-nya ya, atau level koreksinya untuk melanjutkan trennya kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan dari contoh ini harga masih bisa ngejar ke 17, 18. Kalau misalkan untuk di Fibonacci retracement-nya, yaitu harga ini bisa mengejar paling tingginya ini ke 17.33. Itu level koreksi XAUUSD di time frame daily menggunakan Fibonacci retracement kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman udah menemukan titik retrace atau pembalikan dari yang awalnya tren naik, misal tren naik kan, kalau misalkan mau tren naik dia harus naik, dia harus koreksi dulu nih. Nah, tugas untuk atau fungsi dari Fibonacci retracement itu untuk mencari golden ratio penurunannya ya, atau disebut dengan koreksinya. Kalau misalkan kita udah menemukan support dan resistennya, terus kita mencari golden rasionya ini, tinggal tarik retracement. Kalau misalkan udah nemu golden rasionya, kita tambahkan untuk target profitnya, yaitu menggunakan Fibonacci expansion kayak gitu ya teman-teman. Oke, materi kali ini saya cukupkan ya. Kalau misalkan kurang dimengerti atau kurang paham, bisa langsung hubungi kontak di bawah ini ya. Bye bye.